Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Kaina? Semoga selalu baik ya. Sekarang ini kita akan menyajikan cerita horor, masih berkaitan dengan hantu Mak Ijah, yang pastinya tambah horor dan seru. Seperti biasa, cerita ini akan dibawakan oleh ibuku yang tercinta. Halo sahabat Kaina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti apa cerita selengkapnya? Mari simak cerita dari ibu ya sahabat. Cekidot. Sekitar jam 9 pagi, Abah mengajak Umam pergi ke rumah Pak RT. Sama seperti sebelumnya, mereka semua masih menatap Umam dengan sinis, termasuk Wandi dan Jeffrey. Umam mulai menceritakan semua yang terjadi di dunia astral itu, sampai akhirnya bertemu dengan Rian di sana. Kata anak perempuan itu, semua anak yang di sana sudah dijadikan tumbal sama seseorang. Jangan asal ngomong, Mam. Tidak ada yang berani bermain pesugihan di sini. Saya menerawang kalau Rian disembunyikan oleh Mak Ijah di tempat yang jauh. Jadi, Rian masih hidup, Mbah? Sepertinya begitu, selama Mak Ijah tidak membunuhnya. Semua ini gara-gara Umam. Sudah. Umam masih kecil. Jangan ditekan terus. Umam, sini nak. Duduk dekat Pak Ustadz. Ceritakan mimpi kemarin. Sebelum bangun, Umam lihat Rian berdiri di dekat tembok kuning. Tembok kuning? Di mana? Umam nggak tahu, Bah. Ah, ngaco. Omongannya nggak jelas. Di sini banyak rumah yang temboknya kuning. Mau dilihat satu-satu? Sebaiknya begitu Pak RT. Gimana kalau rumahnya ada di kampung lain? Apa harus dicek juga? Tahu nih, si Umam. Ada-ada aja. Tadi Umam bilang Rian lari keliling lapangan. Kenapa gak ngecek rumah di sekitar situ dulu? Ya sudah, kalau Pak Ustadz percaya sama omongan Umam. Padahal, Simba sudah bilang kalau Rian dibawa pergi jauh sama mak sialan itu. Mereka semua berjalan ke lapangan, melihat rumah-rumah yang ada di sekitar lapangan. Hanya ada 4 yang bertembok kuning, rumah Mbak Ratna, Pak Arya, dan 2 orang lainnya. Pertama, mereka mendatangi rumah Mbak Ratna. Hanya ada ibunya, Bu Ida saja di rumah. Sementara Mbak Ratna sedang bekerja dan adiknya masih sekolah. Bu Ida pun lumayan kaget saat melihat mereka datang berbondong-bondong. Ada apa ini? Mohon maaf, Ibu Ida. Boleh saya ngecek ke dalam rumah? Ya boleh, tapi ada apa? Umam bilang, Rian ada di salah satu rumah yang temboknya kuning, Bu. Jadi kalian nuduh keluarga saya menculik Rian? Untuk apa coba? Sudah dibilang jangan dituruti. Nanti malah jadi timbul masalah baru. Kalau kalian tidak percaya, cek saja. Maaf banget ya, Bu. Tidak ada. Puas. Pergi sana. Umam hanya bisa tertunduk lesu, antara sedih dan juga malu. Reaksi 2 rumah lainnya pun hampir sama. Mereka marah-marah dan menyebut Umam pembohong. Sampai di rumah terakhir, rumah Pak Arya. Pak Arya kebetulan ada di rumah. Pak RT dan Pak Ustadz masuk ke dalam untuk meminta izin. Sedangkan yang lain menunggu di luar rumah. Anak itu udah bikin saya masuk rumah sakit. Sekarang malah ngomong macem-macem. Hei Umam,
Dasar anak pembawa sial. Bikin susah satu kampung. Sudah dibilang tidak ada. Namanya juga usaha buat nyari Rian. Abah, pulang. Iya, bentar. Adek ikut ke masjid ya. Kita ngobrol sama Pak Ustadz di sana. Sudah, bubar. Umam, Abah, dan Pak Ustadz pergi ke masjid, melewati jalanan di pinggir saluran air. Tidak jauh dari mereka ada Pak Jamal yang juga mau pulang ke rumahnya. Jika lewat jalan itu, sudah pasti akan melewati rumahnya. Rumah yang lumayan besar untuk pria yang hanya hidup sendiri. Di belakang rumahnya ada kebun yang lumayan luas. Ada berbagai macam pohon buah-buahan, mulai dari duku, pisang, mangga, jambu, dan jamblang. Sayang sekali akses ke kebunnya sangat sulit karena dikelilingi oleh tembok yang lumayan tinggi. Biasanya jika Umam dan Jeffrey ingin makan jamblang, pasti menyuruh Wandi untuk izin masuk ke kebun. Bagaimanapun, Wandi adalah keponakan Pak Jamal. Umam mencium wangi setiap kali lewat depan rumah Pak Jamal. Wanginya berasal dari pohon kamboja di depan rumahnya. Gak tahu kenapa, Umam sangat menyukainya. Umam terus berjalan sampai hampir di ujung rumahnya. Terdengar suara decitan pagar besi yang cukup kencang. Umam menoleh. Ternyata Pak Jamal sedang membuka pagar rumahnya. Di saat itu juga, Umam melihat sekelebat bayangan hitam melayang ke atas pohon kamboja. Umam perhatikan bentuknya menyerupai anak kecil, sedang duduk di salah satu dahannya. Umam berlari mendahului Abah dan Pak Ustadz. Kenapa, Dek? Kok lari? Enggak, Ada apa di belakang? enggak ada apa-apa. Adek tadi lihat apa? Ada bayangan hitam di pohon kamboja depan rumah Pak Jamal. Bayangan hitam gimana? Bentuknya gak jelas, tapi kayak anak kecil. Ya sudah, habis pulang dari masjid, Umam lihat lagi. Enggak, takut. Gak usah takut. Nanti ditemenin Abah sama Pak Ustadz. Gak ada apa-apa. Emang tadi Umam lihat di mana? Di situ. Ada apa ini? Diam di depan rumah orang. Oh enggak, ini Umam suka sama bunga kamboja. Ambil aja ke dalam. Pagarnya nggak dikunci. Abah sedikit mendorong tubuh Umam, lalu memberikan kode untuk masuk ke halamannya. Walau takut, Umam terpaksa mendekati pohon itu. Kemudian memungut bunga kamboja yang sudah jatuh di tanah. Shh, shh, shh. Umam celingak-celinguk mencari sumber suara itu. Arahnya dari dalam rumah. Pintu depannya terbuka. Jadi, Umam bisa lihat ke dalam rumah. Sekilas tampak ada anak kecil berlari mondar-mandir. Ada apa, Umam? Lihat ke sana terus. Gak apa-apa, Pak. Udah, Dek. Makasih ya, Mal. Di jalan, Umam menceritakan keanehan tadi. Pak Ustadz menyarankan untuk lapor ke Pak RT. Abah tidak yakin Pak RT bisa langsung percaya dengan ucapan Umam. Setelah kejadian sebelumnya, apalagi yang dicurigai adalah adik kandung menantunya. Dugaan Abah ternyata benar. Pak RT tidak memberi tanggapan yang serius. Nanti kalau salah lagi gimana, Pak Ustadz? Saya hari ini udah malu 4 kali. Nggak bisa dicek dulu, Pak RT. Soalnya Umam benar-benar yakin dengar suara anak kecil di dalam rumahnya. Nanti kalau Jamal marah karena dituduh, siapa yang mau tanggung jawab? Biar saya yang tanggung jawab. Diskusi berlangsung alot sekali, hingga pada akhirnya Pak RT dan Pak Naryo setuju
Bagaimanapun ini menyangkut nyawa seseorang. Namun Pak RT berpesan agar mereka saja yang ke sana. Jangan sampai warga yang lain tahu. Setelah itu mereka pergi ke rumah Pak Jamal. Assalamualaikum. Mal, Jamal. Ada apa ini rame-rame? Ada yang mau Pak Ustadz omongin. Kita ngobrolnya di dalam aja ya. Ya udah, masuk. Maaf, gak ada makanan atau minuman. Jadi, ada apa rame-rame ke sini? Silahkan periksa rumah ini. Kalau kalian gak percaya. Ada nggak? Nggak ada, War. Nggak ada kan? Ya udah, sekarang pergi. Umam, mau kemana? Hei, ngapain di sana? Rian, Ngapain kamu kesini? Adik kenapa lari? adek lihat Rian. Lari tembus pintu ini. Jangan aneh-aneh kamu. Beneran Abah, tadi Umam lihat. Wah, keterlaluan. Pergi. Abah yang sudah terlanjur emosi dengan kelakuan Pak Jamal meminta Pak Ustadz dan Pak RT menahannya. Kemudian Abah membuka pintu belakang itu dan menemani Umam ke area kebun. Sekarang adik lihat Rian di mana? Di sini. Di sana Abah. Mereka mendekati pohon itu. Di dekatnya ada sebuah gundukan tanah, masih terlihat baru. Abah meminta Pak Ustadz untuk mengambil cangkul, kemudian menggali gundukan itu perlahan. Abah berhenti menggali, menghela napas panjang. Abah meminta tolong pada Pak Ustadz untuk membawa Umam ke dalam dan memanggil Pak RT. Ternyata, Abah menemukan jasad Rian terkubur di sana. Pak Ustadz mengantar Umam pulang ke rumah. Sekaligus ia akan mengabarkan berita duka ini ke keluarga Jeffrey. Sesampainya di rumah, Umam menceritakan semua kejadian itu ke ibu dan kakaknya. Umam pun sudah mulai mengerti dengan ucapan Dirja dan mimpi bertemu Rian kemarin. Warna kuning atau tembok kuning merujuk pada pohon kenanga yang memiliki bunga berwarna kuning. Tempat jasad Rian dikuburkan. Sebelum maghrib, Abah sudah kembali ke rumah dan menceritakan apa yang terjadi. Kabar menghebohkan itu ternyata sudah membuat warga berbondong-bondong menghampiri rumah Pak Jamal. Warga yang tersulut emosi hampir saja mengeroyoknya. Beruntung polisi segera datang dan mengamankan Pak Jamal. Tidak jelas motifnya apa, dugaan warga lebih ke praktek ilmu hitam, alias pesugihan untuk mendapatkan kekayaan. Pak Naryo sempat berbicara dengan adiknya sebelum dibawa ke kantor polisi. Pak Jamal juga mengaku bahwa Mbah Warto juga terlibat dalam praktek ilmu hitam ini. Sekarang polisi sedang mencari keberadaannya. Pak Jamal juga bilang kalau Rian adalah korban kedua. Ketika ditanya siapa korban pertamanya, dia tidak mau berbicara. Wajahnya malah tampak ketakutan. Malam ini rasanya Umam bisa tidur dengan tenang. Semua permasalahan telah selesai. Keluarga Jeffrey dan Wandi tidak lagi membenci Umam. Mereka sudah datang ke rumah Umam untuk meminta maaf. Umam tertidur di depan TV. Kemudian Abah memindahkan Umam ke dalam kamar. Dalam keadaan setengah sadar, Umam melihat ada dua orang berdiri di balik jendela. Salah satunya masuk ke dalam kamar sambil tertawa. Rian, Mau dengar cerita emak? Mak Ijah. Kak, bangun, Kak. Pergi, Mak. Pergi. Nak, kamu ini lucu. Mana bisa membangunkan kakakmu itu? Coba lihat ke belakang. Jangan takut, Nak. Mak di sini hanya mengantar Rian. Katanya dia mau mengucapkan terima kasih.
Umam menghela nafas, menenangkan diri. Dilihatnya wajah Maijah persis seperti waktu masih hidup, hanya sedikit lebih pucat. Namun Umam masih belum bisa melupakan wajah yang menakutkan ketika bermain petak umpet. Umam teringat ucapan Mang Wahyu, terkadang yang terlihat jahat belum tentu jahat. Memang terasa ada yang berbeda ketika terakhir kali Umam bertemu Maijah. Sekarang jauh lebih nyaman dan hangat. Umam menatap anak kecil yang sedari tadi tidak bisa diam. Rian! Kakak, makasih ya. Iya. Rian mau kemana? Udah, Mak. Sekarang Emak boleh pergi. Kamu tidak mau mendengar cerita emak? Cerita apa lagi, Mak? Nanti Emak tiba-tiba berubah lagi. Tentang semua yang menimpamu selama hampir 40 hari ini. Emak gak bohong kan? Kalau bohong, Mak udah diusir sama penjaga di belakangmu itu. Mana, Mak? Kamu belum pernah bertemu dengannya. Jangan ketawa, Mak. Serem. Umam belum pernah ketemu dia. Bentuknya burung. Ukurannya besar sekali dan berwarna emas. Dia yang membebaskan emak dan bertarung dengan wanita hitam itu. Oh, kenapa dia tidak menolongku waktu si wanita hitam itu datang ke sini? Itu karena kesalahan kamu sendiri. Kenapa mengizinkan anak kecil itu masuk ke rumah ini? Aku gak tahu, Mak. Umam, penjagamu itu tidak bisa berbuat apa-apa ketika kamu mengizinkan anak itu menempel ke tubuhmu. Jika dia melawan atau mengusirnya secara paksa, khawatir akan terjadi sesuatu padamu nanti. Oh, kenapa dia gak ngomong langsung aja sih, Mak? Dia tidak bisa berbicara dengan bahasamu. Terus bicara pakai bahasa apa, Mak? Bahasa jin. Jadi, gimana ceritanya, Mak? Semua berasal dari kamu. Kok Umam? Iya, sebenarnya wanita itu tidak mengincar kamu, tapi kamu tanpa sengaja melihatnya di pemakaman, sehingga itu menjadi ancaman baginya. Ancaman? Dia tidak ingin rencana jahatnya diketahui orang, jadi siapapun yang melihatnya harus diincar terlebih dahulu. Memangnya sebelumnya siapa yang wanita hitam itu incar, Mak? Ayahmu. Coba kamu tutup mata dan pikirkan kejadian di pemakaman itu. Sekarang buka matanya. Lihat wanita hitam itu. Dia terus melihat ke arah pemakaman karena di sana ada korban selanjutnya. Korban berikutnya? Emangnya korban sebelumnya siapa, Mak? Kamu mau tahu? Iya. Aduh, sakit. Apaan sih, Mam? Sakit tahu. Lagi tidur ditendang. Orang tidur mana sadar. Udah, ngantuk. Umam menatap jam dinding kamarnya. Masih pukul 2 malam. Umam pun tidur lagi, berharap Maijah muncul di mimpi lagi. Namun saat bangun, Umam tidak bermimpi apa-apa. Kasian banget Rian. Dia nggak tahu apa-apa, tapi harus jadi korban. Pak Jamal juga. Kok jahat banget sih, Bu? Kalau sudah soal harta, orang bisa gelap mata, Kak. Tegang banget ceritanya, Bu. Bener-bener makin seru ceritanya. Gimana menurut teman-teman? Seru dan serem ya? Berhubung waktu sudah malam, kita sudahi dulu ya sahabat. Minggu depan kita lanjutkan lagi untuk part selanjutnya. Ya, sudah berakhir acara kita. Aku ucapin terima kasih banget buat kalian yang mengirimkan cerita-ceritanya.
boleh langsung aja email ke durionetwork@gmail.com dengan subjek cerita horor sahabat. Pastinya cerita yang sahabat kirim sampaikan secara rapi, berurutan, dan jelas gitu ya, supaya mempermudah aku untuk menyampaikan ceritanya kepada sahabat Kaina yang lain. Sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya ya. Sampaikan ide dan saran-saran sahabat untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalakan notifikasinya, supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. See you on next video. Bye!